Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami yang membahas tentang tanaman jagung yang beranggotakan Hesyrosia nasitaurus dengan NIM akhir 227. Selanjutnya ada Lucky Ayustianingrum dengan NIM akhir 232, Nimastika Giriandini dengan NIM akhir 234, ada Imam Lukman Hakim dengan NIM akhir 235. Selanjutnya yang terakhir ada Dian Setiawati Wardani dengan NIM akhir 236. Nah, jadi di sini aku akan menjelaskan apa sih penyakit bercak daun itu. Nah, penyakit bercak daun itu adalah penyakit yang umum pada tanaman jagung yang disebabkan oleh jamur yang disebut Setosparia turcica atau Helminthosporium carbonum. Nah, bercak ini muncul sebagai lesi atau bintik yang berwarna abu-abu kehijauan hingga coklat dan dapat menyebabkan kerusakan pada daun, sehingga mengurangi hasil panen. Pencegahan atau pengendalian pada penyakit bercak daun ini sendiri yaitu penggunaan varietas tahan, rotasi tanaman, sanitasi lingkungan, dan pemupukan yang seimbang. Pengendalian secara kuratif melibatkan penggunaan fungisida jika serangan sudah terjadi. Hama ulat krayak atau biasa disebut Spodoptera frugiperda adalah hama asal Amerika tropis yang menyerang tanaman jagung di Indonesia sejak Maret 2019. Hama ini menyebabkan kerusakan parah pada daun jagung, terutama saat berada dalam fase larva dengan kerugian mencapai 15-73%. Dengan gejala serangannya meliputi bekas gerekan larva dan serbuk kasar pada daun. Penggunaan pestisida sering digunakan untuk mengendalikan hama ini. Meskipun berisiko bagi kesehatan manusia, solusi yang lebih aman dan efektif adalah dengan menggunakan varietas jagung yang lebih tahan, yang stabil, ekonomis, dan ramah lingkungan. Yang selanjutnya adalah gulma rumput tekian atau Cyperus rotundus. Gulma ini merupakan gulma yang tersebar luas dan beradaptasi tinggi di berbagai jenis tanah. Seringkali ditemukan di sekitar tanaman budidaya termasuk jagung. Gulma ini menghasilkan alelokimia yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman lain melalui gangguan pada pembelahan sel, pengambilan mineral, respirasi, penutupan stomata, dan sintesis protein. Untuk mengatasinya pada tanaman jagung, dapat menggunakan herbisida selektif yang mengandung halosulfuron dan quinclorac karena lebih efektif dalam memberantas rumput teki tanpa merusak tanaman jagung. Selanjutnya, di sini ada penyakit busuk tongkol. Nah, penyakit busuk tongkol disebabkan oleh kondisi lembab dan suhu tinggi mendukung perkembangan penyakit serta jamur Fusarium monaliforme yang sekarang menjadi nama Fusarium verticilioides dan jamur Diplodiamaides. Gejala yang ditimbulkan dari penyakit busuk tongkol ini, yang pertama, tongkol jagung membusuk dari ujung atau pakal. Dan yang kedua, biji jagung berubah warna menjadi coklat kehitaman. Kemudian muncul miselium jamur berwarna putih atau merah muda pada tongkol. Pengendalian untuk penyakit busuk tongkol bisa menggunakan aplikasi bahan organik berupa kompos atau pupuk kandang yang dapat dilakukan sebelum musim tanam atau sebagai pupuk tambahan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang hama ulat tongkol yaitu Helicoverpa armigera, penggerak tongkol jagung Helicoverpa armigera, dan Lepidoptera noctuidae merupakan serangga polifag. Serangga ini mulai muncul di pertanaman jagung pada umur 45-56 hari setelah tanam. Bersamaan dengan munculnya rambut pada tongkol dengan ditemukannya larva di dalam kelobot. Larva menggarak ujung tongkol dan memakan biji jagung hingga kedalaman 9-15 cm, serta sulit untuk dikendalikan dengan insektisida karena terlindung oleh kelobot, sehingga dapat menyebabkan kehilangan hasil
mencapai 80%. Imago betina mampu bertelur 2000 hingga 2000 butir dengan masa oviposisi 10-25 hari. Sedangkan siklus hidup hama ini berlangsung sekitar 35 hari. Telur diletakkan di rambut tongkol muda dan menetas dalam 2-4 hari dengan larva yang umumnya mengalami 6 instar selama 12-21 hari pada suhu 24-27 derajat Celcius. Tergantung suhu dan kualitas makanan. Larva bersifat kanibal sehingga biasanya hanya satu larva ditemukan dalam satu buah atau polong yang terserang. Dengan bagian abdomen terlihat di luar dan kepala masuk ke dalam buah. Setelah melewati masa prapupa selama 1-4 hari, larva membentuk pupa di dalam tanah hingga kedalaman 10 cm selama 12-24 hari dan warnanya berubah menjadi kemerahan menjelang menjadi imago. Untuk pengendalian hama ulat tongkol dapat dilakukan melalui beberapa cara. Cara budidaya, pembajakan lahan membantu menghancurkan pupa dalam tanah. Pengendalian hayati memanfaatkan parasitoid telur seperti Trichogramma dan Trichogrammatoidea serta predator alami seperti laba-laba. Selain itu, pestisida nabati menjadi alternatif ramah lingkungan untuk menghambat pertumbuhan hama. Selanjutnya di sini ada gulma blom-blom dengan nama latin Isanemum rugosum. Isanemum rugosum adalah spesies tanaman berbunga yang termasuk dalam keluarga rumput-rumputan atau Poaceae dengan genus Isaemum. Tanaman ini juga dikenal dengan nama umum seperti Saramola grass atau rumput kerut. Pengendalian Isaemum rugosum dapat dilakukan dengan rotasi tanaman seperti jagung atau kedelai, pengolahan tanah 2 kali sebelum tanam, serta penanaman sistem jajar legowo untuk meningkatkan daya saing padi.